Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami boleh rasakan dan menyelamatkan kami, sehingga hari ini kami yang dahulu jauh dari Tuhan, sekarang boleh dekat dengan Tuhan. Dahulu kami bukan umat Tuhan, tetapi sekarang disebut sebagai umat Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk karya Kristus yang menyelamatkan kami, yang menebus kami, yang memberikan kami pembenaran, dan terus dalam proses pengudusan, bahkan kemuliaan yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu yang besar yang melimpah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan juga terus di dalam tuntunan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang membawa kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi ini kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan satu waktu yang indah di mana kami mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengenal akan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Iman kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan kami boleh hidup selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Yesus yang berempati atau Kristus yang berempati. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 16 yang akan kita baca. Mari kita menyimak bacaan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu boleh menyimak Alkitab kita atau teks yang sudah dicantumkan dari layar LED kita ya. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali seorang mahasiswa dari Asbury Theological Seminary, Bapak Ibu, menuliskan sebuah kisah yang terjadi pada saat perang saudara di Korea sekitar tahun 1952, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lahir di tahun itu ya. Nah Bapak Ibu, yang diceritakan apa, yang dikisahkan apa, ini kisah nyata. Ada seorang ibu muda bernama Park Yun yang sedang hamil 9 bulan Bapak Ibu. 9 bulan itu berarti sebentar lagi akan lahiran. Nah sayangnya Bapak Ibu, sang suami telah meninggal dunia akibat pertempuran di medan perang. Sehingga ia harus hidup sendirian dalam keadaan sulit dan juga kemiskinan. Tetapi Bapak Ibu, pada malam Natal di tahun itu 1952, perutnya itu kemudian mengalami kontraksi yang kuat dan menimbulkan rasa sakit. Bagi para ibu yang pernah merasakan ini pasti tahu rasanya kayak apa. Kalau pria enggak tahu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia memerlukan pertolongan. Maka ia segera menuju ke rumah seorang misionaris yang dikenal dengan nama Nona Watson. Nah pada waktu itu Korea memang sedang musim dingin yang hebat.
Sehingga untuk menuju ke rumah misionaris ini, Pak Hyun ini, wanita muda ini harus melewati sebuah jembatan penghubung. Nah, Pak Hyun ini kemudian segera menuju ke rumah misionaris itu dan berusaha menerjang dinginnya salju yang sedang turun hari itu, karena dia tahu, dia sadar betul, dia khawatir jika bayinya akan lahir sebelum tiba di rumah Nona Watson ini, Bapak Ibu. Ketika ia kemudian melewati jembatan itu, tiba-tiba perutnya sakit setengah mati. Sakit sekali. Dan seakan-akan memang bayi itu akan lahir. Maka ia tidak sanggup menahan rasa sakitnya itu. Maka ia memilih berlindung di bawah jembatan saat itu. Dengan menahan sakit bersalin. Bapak Ibu, tidak banyak waktu ternyata. Di jembatan itu ia harus melahirkan bayinya. Di tengah musim yang dingin, yang menyakitkan kulit itu, dan agar bayinya tidak mati kedinginan, maka wanita ini segera melepas mantelnya, Bapak Ibu, karena hari itu terpaksa dia melahirkan bayinya. Dan ketika bayi itu lahir, dia lepas mantelnya, dia lepas celana panjangnya, pakaiannya, dan dia bungkus bayi itu, Bapak Ibu, agar ia tidak kedinginan dan mendapatkan kehangatan. Bapak Ibu, singkat cerita, setelah melahirkan dan membungkus bayi itu, fisik wanita muda ini semakin lama semakin lemah, kelelahan karena sakit bersalin. Di bawah jembatan itu, di satu sisi ia bersukacita melihat bayinya lahir, tetapi di satu sisi dia berjuang dengan rasa dingin itu. Dalam kelelahan itu ia tertidur dan memeluk bayinya. Besok paginya, Natal Bapak Ibu, kalau yang terjadi di malam Natal, maka besok paginya hari Natal itu, Nona Watson itu seperti biasanya pergi membagikan bantuan kepada masyarakat atau penduduk setempat. Nah, ketika ia melewati jembatan itu, Bapak Ibu, dengan mengendarai mobilnya, tiba-tiba mobilnya itu tersendat dan mati, Bapak Ibu. Nampaknya bukan sebuah kebetulan juga, Bapak Ibu ya. Dia sampai berhenti di situ. Dia cek mobilnya, ternyata dia lupa isi bensin. Terpaksa dia harus jalan kaki melewati jembatan itu. Nah, ketika dia melewati jembatan itu, Bapak Ibu, dia mendengar ada suara bayi yang menangis. Dia lihat kanan kiri, dia rasa mungkin pendengarannya salah. Karena tidak mungkin ada bayi di musim dingin hari itu, salju hari itu. Nah, Bapak Ibu, tetapi dia tahu benar, dia mendengar suara bayi itu, dan suara bayi itu terdengar lagi dan jelas sekali, dan itu berasal di bawah jembatan. Maka Nona Watson ini segera menuju ke bawah jembatan untuk menengok, benarkah ada bayi di bawah jembatan itu. Bapak Ibu, betapa terkejutnya dia. Ketika dia sedang turun ke jembatan itu, dia mendapati seorang ibu muda yang telah meninggal dunia, yang baru saja melahirkan bayinya, dan bayinya masih hidup. Bahkan tali pusar bayi itu masih juga terhubung dengan ibunya. Maka Nona Watson segera menolong bayi itu, menguburkan ibunya. Nona Watson kemudian mengadopsi bayi ini. Ia memberi nama Sopak, Bapak Ibu ya, Sopak. Setiap ulang tahun Sopak ini, Nona Watson akan selalu bercerita, berkisah tentang bagaimana ia dilahirkan, dalam keadaan seperti apa, dan bagaimana ibunya memeluk dia, melindungi dia, mengasihi dia, dan mempertahankan hidupnya dan rela mati demi dirinya. Setiap ulang tahun, Bapak Ibu, Nona Watson ini akan bercerita tentang kasih ibunya. Nah, di hari ulang tahunnya yang ke-12, Sopak ini kemudian meminta kepada Nona Watson untuk mengantarkan dirinya ke makam ibunya. Karena selama ini tidak pernah tahu makam ibunya di mana atau seperti apa. Karena ia ingin tahu, kemudian Nona Watson pun mengantarkan Sopak ini ke makam ibunya. Tetapi sekali lagi, hari itu pas musim dingin. Jadi dia ulang tahun, dilahirkan memang pas musim dingin.
Bapak Ibu, maka musim dingin itu membuat Nona Watson harus mempersiapkan mantel yang tebal untuk Sopak ini dan bersiap pergi ke makam ibunya. Nah, setiba di makam ibunya, Sopak melihat, Sopak ditunjukkan makam ibunya itu. Dan kemudian Sopak berlari ke sana. Tiba-tiba dia melepas mantelnya, Bapak Ibu. Dia melepas bajunya, pakaiannya. Bahkan dalam keadaan yang hampir boleh dikatakan telanjang, Bapak Ibu. Ia kemudian berbaring di atas salju di depan makam ibunya. Dan kemudian sambil menangis dan menjerit dan menatap makam itu, dia berkata, Ibu, apakah engkau merasakan dinginnya salju ini lebih daripada yang aku rasakan saat ini? Bapak Ibu, di depan makam itu, di tengah kondisi yang sedikit telanjang, Bapak Ibu, hampir telanjang bulat itu, Sopak kemudian menatap makam itu dan berkata, Ibu, apakah engkau merasakan dinginnya salju ini lebih dari yang aku rasakan saat ini? Bapak Ibu melihat hal itu, Nona Watson segera menghibur Sopak dan berkata, Ibumu di surga melihatmu dan tahu betapa engkau mengasihinya. Jangan lakukan itu. Ayo kenakan baju dan mantalmu. Sebab keadaan di sini sangat dingin sekali. Bapak Ibu, kemudian Sopak mengenakan baju dan mantalnya. Dia hanya bisa menangis dan mengenang penderitaan dan kasih ibunya kepada dia. Bapak Ibu, Sopak melakukan hal itu karena ia mencoba merasakan apa yang dialami sang ibu ketika menyelamatkan dirinya. Ia mencoba merasakan, membayangkan, menghayati apa yang terjadi dengan ibunya di dalam musim dingin hari itu yang memperjuangkan ia hidup, bahkan rela menderita, mati demi dirinya. Sekalipun 12 tahun telah berlalu, Bapak Ibu, Sopak ini tidak melupakan penderitaan dan kasih ibunya. Ia membawa penderitaan dan kasih ibunya itu ke dalam hidupnya. Jika Sopak melakukan itu, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita terhadap Kristus? Apakah kita masih ingat kasih Kristus yang rela menderita demi menyelamatkan kita? Apakah kita masih ingat kasih-Nya yang besar atas kita? Apakah kita selalu membawa penderitaan Kristus itu ke dalam hidup kita, sehingga kita akan selalu merasakan kasih-Nya yang begitu kuat, dan bagaimana kita hidup di dalam kasih-Nya itu, Bapak Ibu? Sopak lakukan itu. Dia membuka mantelnya, dia membuka bajunya, dan dia merasakan seperti apa mamanya udah menderita dan mengasihi dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani yang kita baca tadi, ketika penulis surat Ibrani ini menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar agung atau perantara agung kita dengan Bapa. Ia itu menjelaskan, penulis surat Ibrani ini menjelaskan dengan penuh antusias bahwa keimaman Yesus melebihi atau lebih besar, lebih superior dari keimaman Harun, bahkan juga lebih superior dari Musa di dalam kesetiaan menjalankan tugasnya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, kenapa penulis surat Ibrani ini begitu antusias menjelaskan tentang keunggulan, superioritas keimaman Yesus dibandingkan Harun dan Musa? Bapak Ibu, ada dua alasan yang mendasar berdasarkan teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Yesus adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit, Bapak Ibu. Frasa melintasi semua langit ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah imam agung, imam besar agung yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna, menuntun kita sampai di tanah perhentian atau tanah perjanjian atau keselamatan yang kekal. Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Ibrani ini, di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya, penulis kitab Ibrani menyinggung soal Musa. Di sana dikatakan Musa memang setia dalam tugasnya.
tetapi ia gagal masuk ke tanah perhentian, tanah perjanjian. Demikian juga kalau kita membaca selanjutnya, kita akan ketemu bahwa Harun adalah imam besar. Tetapi ia perlu pengampunan bagi dosa-dosanya, sebab ia tidak sempurna. Dua tokoh yang hebat, dua tokoh yang tidak sempurna. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Berbeda dengan Yesus Kristus, ketika kita membaca mulai dari pasal 1 sampai pasal 4, kita akan ketemukan siapa dia, apa yang dikerjakannya. Dan penulis kitab Ibrani ini menjelaskan bahwa Yesus adalah sang anak Allah yang diutus dan diperkenan oleh Allah Bapa untuk mengerjakan karya keselamatan dengan sempurna. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah begini. Mengapa penulis surat Ibrani itu harus menjelaskan hal ini? Mengapa sampai dia menekankan keunggulan keimanan Yesus Kristus? Tentunya kita tahu bahwa di dalam Kristus saja kita memiliki kepastian. Yang pertama, kepastian keselamatan yang kekal. Yang kedua, kita memiliki perdamaian dengan Allah Bapa. Yang ketiga, kita memiliki jaminan masuk ke tempat perhentian yang dijanjikan Allah. Dan itu semua terjadi karena karya Kristus, sang imam besar agung itu, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya sekali lagi sama. Kenapa kok ini penting didengarkan oleh jemaat Tuhan hari itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata waktu kita membaca surat Ibrani ini diberikan untuk menguatkan iman jemaat hari itu. Ada orang-orang Yahudi Kristen, jadi orang Yahudi, etnis Yahudi, begitu, yang beragama Kristen mengikuti Yesus. Satu kali tiba-tiba ingin kembali ke kepercayaan lamanya. Kenapa? Karena akibat tantangan iman, tekanan iman, penderitaan. Untuk menghindari itu Bapak Ibu mereka pikir ya udahlah lebih baik kita kembali. Kan toh sama orang Yahudinya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, penulis surat Ibrani ini kemudian menjelaskan bahwa pilihan yang demikian, pilihan kembali kepada kepercayaan yang lama itu tidak tepat, tidak baik. Mengapa? Sebab Yesus Kristus adalah imam besar agung yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna, lebih besar, lebih superior dari Harun maupun Musa. Dengan kata lain Bapak Ibu, penulis Ibrani ini, surat Ibrani ini mau mengatakan, jangan balik lagi. Kenapa? Mereka itu, Musa memang setia menuntun bangsa Israel, tapi dia gagal, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Harun imam besar memang, tetapi dia juga perlu pengorbanan bagi dirinya, tidak sempurna. Yesus Kristus berbeda, menjamin keselamatan kita dengan sempurna. Itulah sebabnya di ayat 14 kita menjumpai apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, perantara kita dengan Allah yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jangan balik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang pria yang kemudian diwawancarai oleh seseorang. Kamu tidak menyesal toh jadi orang Kristen? Tidak. Bukankah kamu dibenci sama saudaramu jadi Kristen? Bukankah kamu dimusuhi oleh keluargamu karena kamu jadi Kristen, pengikut Kristus? Kenapa kamu tidak balik katanya? Kan kalau balik kamu berarti mendapatkan warisan. Kalau kamu balik berarti kamu disayangi, kamu kembali kepada keluargamu. Kenapa tidak katanya? Kenapa kamu harus mengikuti Yesus dan kamu rela disakiti, menderita, dicaci oleh keluargamu? Bapak Ibu pria ini berkata begini. Sejak saya kenal siapa Yesus, sejak saya tahu dia adalah Tuhan yang datang ke dunia, menjadi manusia untuk menyelamatkan saya. Dan dia mati di atas kayu salib. Tapi bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Dia bangkit, dia katakan. Dan saya tahu tidak ada siapapun yang bangkit menang atas maut seperti dia. Bukan hanya itu saja, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi saya. Dia memberi jaminan keselamatan, bahkan bukan hanya di situ, dia akan datang kembali. Kalau ini hanya isapan jempol, saya tidak akan percaya, katanya. Tetapi ini adalah satu kenyataan, ini adalah sebuah fakta.
Ini ada sebuah historis di mana Kristus benar-benar hadir di tengah dunia menyelamatkan saya. Dan dia benar-benar juru selamat. Jikalau ini benar, walaupun aku menderita, dianiaya, disingkirkan keluarga, aku tidak akan balik kepada kepercayaan lamaku. Karena ini di dalam Kristus aku mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pewawancara itu berkata, berarti Yesus lebih dari segalanya. Iya, Yesus melampaui segalanya. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita juga bergumul. Kita sedang struggling mungkin. Ada sesuatu yang menggoda, ada sesuatu membuat kita berbalik dari Yesus. Firman Tuhan mengatakan, Ia imam besar agung yang melintasi semua langit. Tidak ada yang seperti dia, Bapak Ibu. Tidak ada yang seperti dia. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak menang atas maut, kalau karyanya ini hanya isapan jempol belakang dongeng saja, tidak usah ikutin dia. Tapi karena dia benar-benar Tuhan, dia menyelamatkan kita, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar agung bagi kita, dan kelak ia akan datang kembali. Semua di dalam dia, kepastian keselamatan itu menjadi bagian hidup kita. Masa kita mau meninggalkan dia hanya gara-gara sesuatu di dunia ini? Hanya gara-gara misalkan. Datang ke gereja bukan cari Jesus, tapi carinya Kita cari yang lain, Bapak Ibu, jangan. Ya, mari kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dengan sempurna kecuali Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua di sana dikatakan, mengapa ini penting diberitakan oleh penulis surat Ibrani hari itu. Yang kedua adalah Yesus adalah imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, bukan hanya soal simpati, Bapak Ibu. Tetapi dia masuk di dalam kelemahan kita. Dia tahu pergumulan kita. Itulah sebabnya frasa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan yang jauh di sana, yang kemudian kalau bayangan manusia adalah ongkang-ongkang kaki di sana, lihat kita begitu berjerih payah, berjerih lelah, bergumul dengan dosa kita, berjuang dengan keselamatan kita. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi dia Tuhan yang sungguh datang masuk menjelma menjadi manusia, datang sama dengan di antara kita, menjadi serupa dengan kita, merasakan pergumulan dan kelemahan kita untuk menolong kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya jika ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, artinya ia juga imam besar yang sanggup menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu di ayat yang ke-16, penulis surat Ibrani kemudian berkata demikian, sebab itu marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, kita punya Yesus yang tahu pergumulan kita, yang tahu kesulitan kita, yang tahu kelemahan kita, sehingga ia sanggup menolong kita. Nah, Bapak Ibu, apa pentingnya Yesus Kristus adalah imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Apa pentingnya, Bapak Ibu? Yang pertama, saya ambil praktisnya, Bapak Ibu ya. Jika hari ini kita datang ke rumah Tuhan membutuhkan pertolongannya, mungkin tidak ada orang yang tahu pergumulan kesulitan kita. Yesus tahu. Janganlah kita menyembunyikan kelemahan-kelemahan kita. Janganlah kita menjadi sombong dan merasa kuat tanpa Tuhan. Dia tahu kelemahan-kelemahan Bapak Ibu dan saya. Sadari kelemahan itu dan bawa beban, persoalan, kesulitan, kelemahan itu di hadapannya. Akuilah itu di hadapan Tuhan dalam doa-doa kita. Sebab Kristus imam besar agung kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang perlu kita hayati lakukan? Yang kedua adalah, jika ia turut merasakan kelemahan kita, di situ kita boleh melihat kasih-Nya yang begitu besar. Ingatlah selalu akan kasih-Nya yang rela menderita bagi kita.
Bawalah itu, kasih itu, hayatilah kasih itu dalam aspek kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan kesulitan, kita ingat Tuhan tahu pergumulan itu karena Dia pernah menderita. Jangan meragukan kasih-Nya, tetapi nantikan kehendak Tuhan yang akan menggenapkan janji-Nya pada waktunya. Jangan putus asa Bapak Ibu. Kembali kepada kisah Sopak yang tadi kita dengar. Sopak selalu mengingat pengorbanan ibunya. Sebab itu ia menghargai hidup yang dijalaninya. Bahkan ia berbuat kasih sebagaimana ibunya telah berbuat kasih kepadanya. Bagaimana dengan kita? Ingatlah dan hayatilah kasih Kristus yang besar atas kita. Di depan kita ada meja perjamuan, mengingatkan kita pada korbanan kasih Kristus yang begitu besar. Hargailah hidup baru yang Allah telah berikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Hiduplah dalam kasih-Nya sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Bahkan Yesus memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Nah Bapak Ibu, biarkanlah kasih itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Kristus itu berkembang dalam hati dan pikiran kita. Dan biarlah kasih itu kita bawa juga di dalam relasi kita dengan keluarga. Dan biarlah kasih itu juga kita tanamkan, kita kerjakan di dalam gereja Tuhan, di mana kita tumbuh bersama. Dan bawalah kasih Kristus itu kepada dunia yang tinggal dalam kegelapan, agar mereka boleh melihat keselamatan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan beban dan pergumulan, kesulitan, kelemahan, ingat sekali lagi, kita punya imam besar, agung, yang turut merasakan kelemahan kita. Ada seorang wanita Bapak Ibu ya, ada seorang ibu yang satu kali dia datang ke rumah Tuhan dan dengan jujur dia berkata begini, Tuhan, aku tidak bisa mengampuni suamiku. Aku tidak bisa mengampuni dia. Sebab ia telah melukai perasaanku. Setiap kali aku lihat dia, hatiku sakit. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu kelemahanku. Engkau tahu kesulitanku. Tolonglah aku, ya Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika ia kemudian mendengar khotbah, seolah-olah Tuhan itu menyapa perempuan ini, wanita ini. Dan Tuhan seolah-olah berkata kepada dia, aku tahu kelemahanmu. Aku tahu perasaanmu. Lihatlah, aku juga disakiti. Aku juga direndahkan, bahkan dianiaya oleh mereka yang membenciku. Bahkan dahulu kamu pun termasuk orang-orang yang membenciku. Namun lihat, aku mengasihimu. Aku rela menderita bagimu. Walaupun engkau terus memusuhi aku. Aku tahu kelemahanmu. Aku tahu kesulitanmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu sakit hatimu. Aku turut merasakan penderitaan itu. Namun lihatlah, aku telah membebaskanmu. Aku telah memikul segala bebanmu. Lihatlah salibku. Aku berjalan bersamamu. Karena itu, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Ikutilah teladan kasihku dan hiduplah di dalamnya. Bapak Ibu, menghayati firman Tuhan, wanita ini kemudian meneteskan air mata. Wanita ini kemudian berkata, Tuhan, aku mau belajar mengampuni, aku mau belajar mengasihi suamiku. Memang ini berat bagiku, sulit bagiku. Tapi engkau sudah menang atas itu dan engkau memberi teladan bagiku. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini. Pergumulan relasi kah, disakiti kah, penderitaan fisik kah. Yesus merasakan itu semua demi kita. Agar kita tidak mengalami penderitaan kekal. Hari ini mungkin kita mengalami itu karena kita tinggal di dunia sudah jatuh dalam dosa, fisik yang lelah.
Tetapi ingatlah bahwa Yesus Kristus sudah menang. Imam besar agung kita turut merasakan, dia tahu, karena itu bawalah pergumulan persoalan kita kepadanya. Dia tahu, dia merasakan, maka dia juga sanggup menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ingatlah imam besar agung yang turut merasakan kelemahan kita. Bawalah kelemahan kita kepada Kristus. Ia sanggup menolong, memulihkan kita. Ia sanggup menyelamatkan dan memberi kita damai sejahtera. Mari kita datang kepada Tuhan. Setiap kita memiliki kelemahan-kelemahan, pergumulan-pergumulan, kesulitan. Tetapi janganlah berpaling dari Tuhan. Tidak ada seorang juru selamat, siapapun itu yang sungguh sanggup melintasi semua langit. Hanya Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan dengan sempurna. Yang menjamin keselamatan itu, yang memberi kita kehidupan kekal. Masakan hanya untuk persoalan-persoalan dunia ini, kita meninggalkan, berpaling dari Dia. Kita memiliki imam besar agung, Yesus Kristus Tuhan, bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Bahkan Ia menderita bagi kita. Ia tahu kelemahan kita. Ia tahu kesulitan kita. Dan Ia mau berjalan bersama kita. Siapakah yang mengerti pergumulan manusia yang berdosa? Siapakah yang sanggup menolong manusia berdosa? Dia, Sang Anak Allah yang rela datang ke dunia. Merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita. Menderita dan mati di atas kayu salib. Demi menyelamatkan kita. Ia rela menderita demi kita. Jikalau Ia rela menderita demi kita, Ia tahu pasti, tahu benar kelemahan-kelemahan dan pergumulan kita. Itulah sebabnya Ia sanggup menolong kita, karena Ia mengerti pergumulan-pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan beban, kelemahan-kelemahan kita, pergumulan kita, agar Dia menguatkan, menolong kita, membawa kita dalam kemenangannya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami seringkali lupa bahwa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami tergoda oleh dunia, bahkan ingin kembali mungkin pada jalan yang lama itu. Ampuni kebodohan kami, ampuni ketidakpahaman kami, ketidakmengertian kami. Ketika kami sudah mengenal Engkau, Tuhan yang menjamin keselamatan kami, biarlah kami tidak berpaling lagi ke jalan yang lama. Karena kami sudah mendapatkan keselamatan. Karena kami sudah menyandang status yang baru, ciptaan baru, hidup baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami menjadi warga kerajaan surga. Karena Kristus, biarlah kami tidak berpaling dari Kristus, tapi semakin mengenal Kristus. Dan Tuhan tolong kami di tengah kesementaraan hidup di dunia ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ketika kami bergumul, mengalami penderitaan, kesulitan. Biarlah kami tidak gentar dan khawatir, tapi kami mau terus datang kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kekuatan. Karena kami memiliki imam besar agung Yesus Tuhan, yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami. Kami sebentar juga akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Tuhan memimpin kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.